Pada bincang-bincang episode ini, sosok inspirasi kita adalah seorang anggota Komisi 6 DPR RI. Beliau berbagi cerita dan energi positif agar tetap semangat menghadapi masa pandemi. Simak perbincangan kami dengan Ibu Melani Leimena Suharli. Oke, Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Pagi, baik. Ibu, hari ini apa aja Bu aktivitasnya Bu selama puasa dan dalam kondisi sekarang ini? Ya seperti biasa ya, tetapi tentunya kalau hari-hari biasa biasanya kalau belum reses kita adakan virtual meeting di Komisi 6 ataupun kadang-kadang ada dari organisasi-organisasi yang mau saya menjadi narasumber ataupun saya ikut di dalam virtual meeting berbagai seminar yang diadakan oleh berbagai organisasi itu. Tapi karena sekarang udah reses, jadi saya bisa konsentrasi di sini. Nah, ya, udah dalam masa reses ya Bu ya? Acara ini ya. Oke, baik. Sebagai anggota parlemen Komisi 6, Bu ya, berarti sekarang ini Komisi 6 kan membawahi UKM. Terkait dengan kondisi pandemi saat ini, apa saja langkah yang dilakukan oleh Komisi 6 dalam mengatasi UKM yang geraknya terbatas ya Bu ya saat ini? Ya, tentunya karena Komisi 6 juga termasuk bermitra dengan Kementerian Koperasi UMKM, tentunya kita juga mengadakan virtual meeting dengan Kementerian UMKM dan Koperasi dan ingin mengetahui apa program-program yang sudah mereka rencanakan. Karena dampaknya memang COVID-19 ini terhadap UMKM sangat besar sekali ya. Pada waktu krisis moneter yang tahun 98 itu justru kita dibantu oleh para UMKM yang tetap bisa berusaha karena tidak ada PSBB seperti sekarang ya. Jadi justru 98 itu para UMKM itu malah menjadikan pemasukan yang lebih besar untuk negara ya. Kalau sekarang dampak COVID-19 itu bukan hanya UMKM saja, tetapi pengusaha besar menengah juga ikut terdampak. Karena itu pada waktu kita mengadakan raker dengan Kementerian UMKM Koperasi melalui virtual meeting, mereka juga kita mohon agar mereka merelokasi dana-dananya, juga merefocusing apa yang lebih diperlukan untuk saat ini menghadapi itu. Karena itu mereka juga membuat call center yang bisa diakses dengan ada hotline-nya, dan khusus juga untuk pesan mereka juga membuka WA-nya. Kalau mau dicatat hotline-nya itu 1500587 dan khusus pesan WA-nya 08111450587. Itulah yang mereka sudah membuka supaya paling enggak mereka juga sekarang ini kan yang persoalan di Indonesia ya umumnya itu data. Jadi big data itu yang kita perlukan. Karena supaya membantunya jangan salah sasaran gitu. Karena itu paling penting itu data. Kita juga mengharapkan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mendata lebih lengkap lagi koperasi-koperasi mana yang harus dibantu. Oh ya, Kementerian Koperasi UMKM bekerja sama juga dengan kementerian-kementerian lain ya, supaya mereka bersama-sama bergotong royong mengatasi dampak COVID-19 ini. Karena Kementerian UMKM untuk menyalurkan dana-dana kreditnya dan dana-dana bantuan lainnya juga harus kerjasama dengan para perbankan. Para perbankan itu tentunya Himbara ya, himpunan bank yang negara yang tentunya di bawah BUMN, Kementerian BUMN. Karena itu Kementerian BUMN juga harus bekerja sama dengan Kementerian Koperasi. Jadi kita ingin antar kementerian juga ada koordinasi yang bagus untuk menghadapi hal ini. Itu mungkin antara lain yang kita dari Komisi 6 untuk juga melihat mana-mana langkah yang dilakukan. Juga dengan Kementerian BUMN
sebenarnya juga misalnya mereka kan juga membawahi ada apa namanya BUMN pangan ya, BUMN yang lain-lainnya yang ada sangkut pautnya. Misalnya untuk produksi yang biasanya dia industrinya industri mobil, itu kita harapkan untuk mengalihkan jadi untuk industri kesehatan ya, untuk membuat alat-alat kesehatan seperti itu. Dan kita harapkan juga mereka membantu para BUMN membeli produk-produknya dari para UMKM supaya para UMKM juga tetap bisa apa namanya usahanya tetap berjalan. Itu mungkin antara lain ya. Kemudian berarti harus ada sinergi antara berbagai kementerian tadi ya untuk menjangkau UKM seperti itu. Bagaimana kalau ada masih banyak UKM yang belum terjangkau seperti untuk pengajuan program-program lainnya, bergantung dengan data tadi ya Bu ya? Data ya, tetapi kita juga kebetulan di Komisi 6 kan terdiri dari berbagai apa namanya dapil ya, maksudnya anggota DPR yang dari berbagai macam dapil. Karena itu mungkin kita bisa di dapil kita bisa membantu untuk juga memberikan data-data, misalnya di daerah saya Jakarta Pusat Selatan, mana-mana yang ingin ada keluhan atau apa dari para UMKM, dan juga dari daerah anggota DPR dari daerah-daerah lain juga bisa menyampaikan keluhan-keluhan. Saya juga bisa menyampaikan keluhan dari daerah bukan dapil saya juga bisa ya. Pokoknya apa aja informasi yang kita dengar dari masyarakat bisa ikut disampaikan ke Komisi 6, dan dari Komisi 6 pada waktu kita mengadakan virtual meeting dengan para kementerian mitra kita bisa sampaikan. Oke, berarti lebih terproses gitu ya Bu ya. Belum lama ini Ibu juga menyerahkan bantuan berupa APD dan sembako ya kalau tidak salah ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri apa sih yang bisa pemerintah dan maupun kita lakukan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dalam kondisi saat ini? Yang paling penting sekarang ini kan semua terdampak ya. Semua kalangan masyarakat terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Karena itu kita harus saling bergotong royong. Terutama kita melihat para masyarakat yang kecil ya, masyarakat maksudnya dari kalangan UMKM yang mikro ya, yang mikro terus yang kecil dan mikro, itu kan mereka sangat berdampak dengan tidak bisa berusaha, karena itu ekonomi tentunya pada terpuruk. Nah, kita memberikan bantuan sembako untuk kalangan-kalangan yang seperti itu, karena sekarang bukan yang hanya mikro, kecil juga sudah terdampak, menengah juga bahkan besar sudah, tetapi kan kita lebih ke arah mungkin kalau menengah besar masih punya tabungan gitu ya. Tapi kalau yang kecil, yang mikro kan dia kadang-kadang pendapatannya per hari. Nah, kalau emang dia nggak ada usahanya per hari itu, dia benar-benar terdampak, tidak bisa makan. Jadi memang paling penting sekarang ini memberikan sembako ya, yang langsung gitu, bantuan langsung, baik sembako maupun kita mengasih uang tunai itu bagus saja untuk sekeliling kita. Kalau kita melihat dampaknya tentunya kalau anggota DPR di dapilnya masing-masing ya, karena nggak mungkin kita karena terdiri anggota DPR di dapil ada 34 dapil, tentunya mereka semuanya harus berkonsentrasi di dapilnya untuk supaya jangan sampai ada masyarakat yang tidak ikut terbantu ya. Biarpun sekarang pemerintah juga sudah menggelontorkan bantuan-bantuan, tetapi banyak yang karena data lagi yang salah sasaran ya. Jadi itu mungkin yang harus kita kita bantu pemerintah, misalnya ada yang belum dapat, kita bisa informasikan. Kemudian selain sembako juga kita juga memberikan masker ya, karena di dalam COVID-19 ini kan yang selalu didengung-dengungkan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. Nah, masker itu kita memberikan masker yang bisa dicuci, karena kalau yang masker sekali pakai itu selain masker itu sangat dibutuhkan oleh para medis, tenaga medis, itu masyarakat kan dia kalau terus-terusan beli nggak bisa ya, belinya nggak ada dan uangnya untuk membeli juga ada. Karena itu kalau diberikan masker berupa kain kan bisa dicuci. Kita juga memberikan bantuan masker-masker kepada
pada waktu memberikan sembako sekaligus memberikan masker untuk mereka bisa pakai. Kemudian tentunya kita jangan melupakan para dokter dan para medis ya, karena tanpa mereka kita juga siapa yang nolong ya untuk mengatasi kesehatan atau orang yang terdampak maksudnya ada yang yang menderita ataupun PDP maupun ODP. Karena itu kita memberikan juga kerjasama dengan para mitra kita untuk memberikan alat-alat pelindung diri, masker dan APD overall, sepatu boots dan Google dan lain-lain perlengkapan untuk memang mereka bisa menjalankan profesinya dia membantu para masyarakat yang terkena penyakit itu ya. Yang ada yang positif, ada yang PDP, ODP itu semua tentunya harus dibantu. Dalam kondisi pandemi saat ini, bagaimana yang Ibu hadapi dalam bisnis travel, Ibu? Boleh dijelaskan? Itu sangat berdampak sekali ya. Kita para ini yang paling itu para wisata ya. Para wisata itu yang paling terdampak sekali karena hotel maupun angkutan umum dan lainnya, penerbangan, apalagi travel, terutama kalau saya kan memang khususnya travel umroh haji itu sangat berdampak karena tidak ada yang pergi umroh, apalagi nanti kan kita harusnya nih Agustus ini sudah berangkatkan orang pergi haji, tapi tertunda meskipun katanya di Arab Saudi sudah di pelan-pelan dilonggarkan untuk datang ke masjid, tetapi kan untuk menerima jamaah dari luar itu belum bisa ya karena penerbangan aja di sini saja sebenarnya kan penerbangan juga tidak bisa untuk keluar kota ataupun keluar negeri ya, jadi itu sangat berdampak sekali. Tentunya kita sangat kena ya dampak ini karena tidak ada pemasukan sama sekali, nol ya, pemasukannya nol. Tapi juga sementara kita tidak boleh juga memberhentikan atau bukan tidak boleh berusaha tidak membuat PHK gitu. Tapi saya nggak tahu travel lain yang lain kan kebijakannya lain-lain. Tapi saya berusaha untuk travel saya tidak membuat kebijakan untuk PHK. Tapi saya nggak tahu kalau travel lain, kalau yang benar-benar mereka juga nggak ada tabungan ataupun misalnya pemasukan lain dari travel. Biasanya kan kita travel mempunyai juga bisnis di lain daripada travel. Nah kalau bisa mereka mendapatkan paling nggak dana dari bisnis yang lain, mungkin bisa membantu sementara untuk travelnya ya. Tetapi kalau benar-benar usahanya cuma travel itu mungkin rada lebih susah ya. Dan juga bantuan perbankan itu lebih banyak untuk menyisir usaha yang kecil gitu, membantu. Sedangkan kita para travel banyaknya usaha menengah ke atas. Karena itu yang mungkin ini belum terlalu disentuh oleh perbankan. Bagaimana kita juga mendapat stimulus untuk kita tetap bisa berusaha jadi tidak membuat PHK. Nah, stimulus ini yang kita belum dapatkan untuk usaha menengah. Biasanya kita pemerintah lebih ke arah membantu para usaha kecil. Jadi bukan usaha menengah tapi usaha kecilnya yang mereka lebih banyak mampu. Jadi mungkin kita setelah ini juga harus membuat himbauan bagaimana usaha menengah dan besar juga jangan sampai hancur juga. Kalau enggak semua usaha hancur, tidak ada yang bisa menolong lagi. Kita kan sementara ini bisa menolong karena mungkin masih bisa bergerak ya. Tetapi kalau bagaimana kalau kita semua menengah besar juga hancur gitu. Iya, berarti dibutuhkan pemerataan juga ya Bu ya, bukan pemerataan juga ya. Karena jadi kita saling gotong royong ya, membantu kecil, menengah, mikro, besar gitu, saling bersinergi harusnya. Iya, demi meminimalisasi PHK itu tadi ya Bu ya. Iya,
Betul. Oke, kembali tentang pekerjaan Ibu dan tugas Ibu di parlemen. Ibu telah bergabung di parlemen sejak tahun 2009 ya, sudah cukup lama, Ya. beberapa periode dari MPR hingga kini DPR. Menurut Ibu, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran sebagai anggota parlemen, apalagi sebagai perempuan? Dan kemudian tips-tips apa yang bisa Ibu bagikan kepada orang-orang yang ingin berkecimpung di bidang yang sama seperti ini? Oh gitu. Memang kalau misalnya orang ingin berpolitik harus siap dengan segala tantangannya ya. Pada waktu 2009 saya memasuki dunia politik, sebelumnya memang saya masuk menjadi pengurusan partai. Tentunya saya harus udah bersiap dengan apa risikonya untuk memasuki dunia politik. Yang mungkin para wanita atau para perempuan belum banyak yang ingin masuk terjun ke dunia politik. Tetapi sekarang ini dengan adanya himbauan untuk parlemen 30% dipenuhi oleh minimal 30% dipenuhi oleh para perempuan, kita mengadakan beberapa kebijakan ya, undang-undang mengatakan bahwa 30% parpol di pengurusan pusat harus mempunyai terdiri dari para perempuannya. Juga diharapkan 30% memenuhi parlemen, tetapi ternyata belum ya, tetapi paling nggak ada kenaikan, sekarang bisa mencapai 20%. Itu juga himbauan yang terus-menerus supaya kenapa perempuan harus ikut masuk terjun ke politik. Tentunya kita bisa ikut mempengaruhi partai untuk kebijakan-kebijakan yang pro gender. Dan kenapa perempuan harus banyak juga di parlemen? Karena tentunya tugas DPR itu kan melegislasi, membuat undang-undang, terus budgeting, membuat anggaran, dan pengawasan. Nah, kalau makin banyaknya perempuan, tentunya nanti membuat undang-undang yang pro gender, membuat anggaran yang juga jangan dilupakan anggaran untuk pemberdayaan perempuan. Dan pengawasan juga bagaimana kita mengawasi mitra-mitra kita. Dari setiap komisi di DPR ada 11 komisi dengan mitra-mitranya, bagaimana mitra-mitra kerja itu jangan sampai melupakan peran perempuan, baik misalnya dia di kementerian supaya perempuannya lebih banyak lagi ya. Sekarang ini kan direktur utama BUMN banyak yang perempuan juga. Iya. Jadi itu juga membuat pemberdayaan perempuan lebih luas lagi. Karena itu kita menghimbau jangan sampai para perempuan takut untuk terjun ke politik. Seperti apa pandangan Ibu tentang kebijakan yang perlu dilakukan agar lebih banyak wanita atau ibu yang mampu lebih leluasa gitu, atau perannya lebih optimal dalam segala bidang, tentunya dengan dukungan dari kebijakan pemerintah tadi. Menurut Ibu seperti apa? Kalau Hari Ibu Indonesia kan diperingati semua juga kepada ibu ya, selamat Hari Ibu gitu. Tetapi sebenarnya pada waktu zaman Bung Karno itu ya, Hari Ibu langsung dicanangkan juga selain menghormati para ibu tentunya, tetapi juga lebih ke arah perempuan. Karena itu waktu itu ada kongres, sekarang yang namanya KOWANI ya, Kongres Wanita Indonesia, itu waktu itu digelar untuk juga memberdayakan para perempuan, Kongres Perempuan itu. Karena itu beda dengan Women's Day International. Ada juga Mother's Day ya, Mother's Day juga ada. Kalau kita kan digabung Hari Ibu dan Hari Ibu untuk menghormati para ibu ya yang melahirkan kita, tapi juga sekalian memberdayakan para ibu-ibu sebagai perempuan untuk berdaya lebih besar lagi. Dan hubungannya dengan Women's International Day, tentunya biasanya kita hari-hari ini mengadakan biasanya UN Women di PBB itu biasanya mengadakan kongres atau meeting ya, tapi sekarang kan nggak bisa. Di situ biasanya digelar bagaimana untuk pemberdayaan perempuan tentunya di segala bidang. Apalagi sekarang COVID-19 itu yang paling berdampak itu para perempuan. Para perempuan. Karena menurut ada data malah banyak kekerasan dalam rumah tangga di sekarang ini situasi COVID-19, mungkin karena di rumah terus ya atau gimana ya, jadi di data banyak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT berlangsung, dan pentingnya
peran perempuan di COVID-19 itu para perempuan lah juga sebagai orang yang ada di rumah tangga juga mendidik anak-anaknya. Sekarang kan anak-anak harus belajar dari rumah. Itu juga mungkin ada dampaknya juga yang bagus supaya para ibu lebih mengetahui lagi pelajaran-pelajaran apa dan ikut membantu anak-anaknya untuk untuk sekolah di rumah itu ya. Jadi work from home itu. Dan memang sekarang ini kita memasuki yang dikatakan new normal ya, normal yang baru. Karena setelah dampak 19 ini selesai, itu juga kita kehidupannya mungkin bisa berubah sama sekali. Sekarang aja kan sudah langsung virtual meeting, terus kita memakai Zoom dan sebagainya. Karena itu kita mendidik anak-anak kita juga untuk lebih lebih memahami IT ya, karena semuanya harus memakai IT. Kita sekarang juga pesan makanan semuanya pakai GoCar, GoSend dan sebagainya. Online ya, semuanya udah online. Padahal kan tadi biasanya kita pergi ke toko. Jadi ini memang perubahan baru. Mungkin ini nanti di meeting nanti wanita Women's Day International itu juga akan dikemukakan hal-hal seperti ini. Tapi dampaknya juga yang sangat kita prihatin. Mungkin kalau di kota di mana dengan work from home bisa ya, karena mereka punya akses, punya paling nggak handphone ya. Tapi kalau bagaimana yang di desa yang harus sekolah, terus dengan itu kan dia nggak punya alat-alat yang canggih, komputer aja mungkin di sekolahnya nggak ada gitu ya. Jadi bagaimana work from home, karena itu kita mungkin harus memikirkan jangan sampai dengan ada akses ini perempuan lebih terpuruk lagi karena tidak mendapatkan pendidikan dan akses untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Karena itu di era COVID-19 ini kita harus lebih bersama-sama lagi seluruh perempuan dunia ya, untuk juga bagaimana gotong royong supaya jangan sampai dengan adanya COVID-19 ini berdampak luas kepada pemberdayaan perempuan baik di negara-negara yang di kota besar mungkin nggak terlalu terdampak, tetapi di kota-kota yang terpencil itu bagaimana? Karena mereka akses ekonominya juga susah, karena itu jadi kalau tidak ada untuk pemberdayaan ekonomi, tentunya pemberdayaan untuk mendidik juga lebih susah lagi. Karena pertama kan kita kalau ada kalau kita berdaya secara ekonomi untuk pendidikan perempuan lebih banyak akses untuk mendapatkan pendidikan yang bagus. Tadi saya kan kalau di Indonesia kan hari ibu tuh hari ibu kandung ya, jadi ibu yang melahirkan, dan hari ibu itu termasuk pemberdayaan perempuan. Nah yang ingin ditanyakan tadi Mother's Day atau Women's Day, karena kalau Mother's Day itu kemarin juga anak saya yang kebetulan ada di Sydney mengucapkan selamat hari ibu, karena di Sydney lagi Mother's Day gitu. Sedangkan di Indonesia kan digabung dua-duanya sekalian ya. Dan untuk pergerakan wanita mungkin Indonesia lebih memperingati di Hari Kartini ya. Jadi kalau Mother's Day kan selamat hari ibu, tapi kalau yang Hari Kartini kan bagaimana perempuan supaya lebih mandiri, supaya berpendidikan, itu kan lebih menggelorakan semangatnya tuh di Hari Kartini. Bagaimana kita menjadi Kartini Indonesia yang bagus gitu kan. Jadi ini bisa tapi sekaligus ya, karena di COVID-19 ini bisa berdampak dua-duanya terhadap ibu juga. Bagaimana ibu mendidik anak-anak yang tadi saya cerita Mother's Day ya. Jadi bagaimana ibu mendidik anak-anaknya agar anaknya pendidikan seperti apa, akhlaknya juga bisa ditata. Yang selama ini mungkin ibu-ibu banyaknya kan nggak ketemu anak-anak ya, karena anaknya sekolah, ibunya kerja. Tapi dengan adanya work from home itu, ibu-ibu lebih dekat kepada anak-anaknya, karena anak itu adalah aset bangsa untuk penerus generasi. Karena itu ibu-ibu di sini berperan sangat besar ya untuk mendidik anak dan terutama
keluarga. Dan dampak yang terbesar juga sebenarnya dihadapi oleh ibu-ibu karena dengan terpuruknya ekonomi, mereka juga mungkin lebih ada yang menghadapi jadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu juga kan dampaknya terhadap ibu-ibu. Karena itu kita sangat berperan sekali bagaimana kita juga bisa ikut berperan mengatasi COVID-19 ini. Itu mungkin ya yang saya mau tambahkan, karena persoalan perempuan di Indonesia ini tentunya persoalan rendahnya pendidikan, kemiskinan, masih banyaknya terjadinya kekerasan. Di situ yang kita harus juga memerangi ya. Selain memerangi COVID-19, kita harus juga memerangi pendidikan perempuan yang belum merata ya, belum tadi. Sekarang kan banyak sekali profesor dan pernah ada juga presiden perempuan dan sebagainya. Sebenarnya Indonesia udah hebat sekali, cuman ke pelosok-pelosok Indonesia yang terpencil itu kadang-kadang mereka juga masih belum mengenyam pendidikan. Itu mungkin PR kita yang terbesar ya untuk memberdayakan perempuan. Oke, baik. Ya. Cukup berat juga PR-nya ya untuk harus mencapai pemerataan itu lagi ya. Iya. Dapatkah Ibu membagi energi positif apa yang dapat Ibu sampaikan kepada audiens sekalian dalam menghadapi kondisi saat ini, Bu, agar tetap bersemangat menjalani hari gitu, Bu? Iya. Tentunya kita harus bersemangat untuk tetap menjalani hari-hari kita di situasi COVID-19 ini. Yang paling penting tentunya kita menjaga kesehatan diri kita masing-masing ya, itu yang paling penting, karena kalau kita nggak sehat, bagaimana kita mengeluarkan energi positif ya? Pertama, kita harus jaga kesehatan, dan kita harus juga membuat hal-hal yang mungkin yang tadinya terlupakan di rumah tangga, kita harus bangkitkan kembali dan anggap bahwa apalagi keluarga-keluarga yang masih muda ya, dengan anak-anak kecilnya bisa lebih juga lebih bisa dekat kepada anak-anak untuk mereka bagaimana mereka menghadapi IT ini, karena IT ini selain bagus tapi juga sangat berbahaya kalau mengakses yang akses negatif. Sekarang ini kan semua harus pakai work from home, harus pakai sistem IT, karena itu mereka harus mempunyai mereka biasa memegang gadget ya masing-masing, dan itu efeknya kalau kita tidak dampingi itu tentunya berbahaya untuk anak-anak. Karena itu yang penting kita harus jaga kesehatan dan tetap tenang, juga minum vitamin ya, jangan lupa minum vitamin. Karena yang menurut teman saya yang pernah terdampak COVID-19 dan masuk rumah sakit, katanya di rumah sakit dia cuma dikasih ya vitamin C dan E dan harus tenang. Jadi yang biasanya nggak bisa menghadapi itu karena mereka tuh gelisah, takut-takutan gitu. Padahal kalau dia tenang, banyak berdoa, minum vitamin, terus jaga kesehatan sesuai dengan aturan yang ada, tentunya kita bisa insya Allah dengan tentunya dengan doa bisa semuanya bisa kita hadapi. Tapi juga untuk masyarakat tentunya harus tetap jaga jarak. Kita harus tetap pakai masker, harus mematuhi semua aturan-aturan sehingga pemerintah juga tidak selalu mengumumkan bertambahnya lagi pasien. Biarpun yang meninggal berkurang. Maksudnya yang meninggal itu dibandingkan dengan sembuh lebih sedikit ya. Tetapi nambahnya itu loh, nambahnya kasus itu yang kita mengharapkan itu berkurang, bukannya misalnya kita mengumumkan bahwa yang meninggal lebih sedikit dari yang sembuh. Itu emang itu juga bagus ya, karena yang sembuh makin banyak. Tetapi yang terdampak juga tambah itu kasusnya. Karena itu masyarakat juga harus saling membantu ya. Pemerintah udah membantu dengan segala macam program-programnya, tetapi kalau masyarakat tidak juga kerjasama juga untuk mematuhi, akhirnya nanti jadi percuma gitu apa yang sudah kita atur ya. Tapi untuk menunjukkan energi positif, tentunya saya kemarin juga membagikan wastafel di tangan ke daerah dapil saya, itu untuk juga membangkitkan rasa kebersihan. Juga mungkin nanti
setelah COVID ini berakhir, kita harapkan masyarakat tetap saja menjalankan aturan-aturan yang diberlakukan gitu. Misalnya dia harus tetap bersih, cuci tangan, harus juga jaga jarak supaya kalau orang tertular penyakit kan karena misalnya COVID-19 sudah selesai kan penyakit flu tentunya akan terus ada. Nah, kalau kita tetap jaga jarak, kita selalu bersih, cuci tangan, dan kita pakai masker kalau kita lagi sakit kan harusnya gitu tuh. Mudah-mudahan ini membawa perubahan yang bagus untuk setelah selesainya COVID-19. Tapi kita harus tetap bersemangat karena kalau seorang ibu di rumah tangga dia bersemangat itu membawa energi positif juga untuk anak-anaknya, suaminya dan keluarganya. Kalau ibunya juga kayaknya terpuruk misalnya nggak memberikan semangat untuk anak-anak ya ataupun keluarganya, akhirnya keluarganya semuanya ikut terpuruk gitu. Jadi benar ibu adalah yang benar-benar yang utama di dalam keluarga untuk memberikan energi positif bahwa kita harus sabar melalui cobaan ini, tetapi harus tetap berpikir positif bahwa ini mungkin baik. Alam aja udah merasakan di alam kita kalau kita lihat langit semakin biru dan itu kan semakin cerah, itu kan sebenarnya alam malah berterima kasih ya mungkin adanya COVID ini karena mereka juga jadi lebih bersih, lingkungan hidup lebih terpelihara. Kalau dulu kan kita ngelihat sampah biasa ya, kalau sekarang lihat sampah kan kayak ketakutan, harus cepat dibersihin, takutnya di situ ada virus gitu. Jadi semua orang kan membersihkan sampah, terus menjaga lingkungan, cuci tangan, supaya kebersihan nggak nular dan jaga jarak, takut ada yang sakit. Kalau ini tetap dilakukan sesudah berakhirnya COVID-19, mungkin ini jadi lebih bagus lagi. Kita membantu lingkungan hidup menjadi lebih baik lagi, dan energi positif yang kita tanamkan di keluarga setiap hari membuat kita lebih baik lagi kehidupan kita. Okay. Berarti harus tetap berpikiran positif dan kemudian menjaga agar kebiasaan ini tidak dilepas gitu aja nanti ketika pandemi selesai ya Bu ya. Oke, baik. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.